Berarti ini kan busur, ini tali. Jadi memang harus ditarik kuat-kuat begitu ya? Ya. Harus diberi kuat. Dan ini dada otot memang harus tegap dan kuat dan siap begitu ya Halmar? Ya. Karena itu lomba nasional yang pertama kali Halmar ikutin. Oke, lomba pertama kali nasional diikutin dan dapat medali Halmar. Lalu tahan, tarik sampai ke pipi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisba, jumpa lagi di podcast Aisba dan pada kesempatan kali ini kita sampai di episode kedua. Dan tamu kita pada kesempatan kali ini ada kaitannya dengan alat olahraga yang saya pegang. Dan ini yang saya pegang adalah busur ya. Ini adalah busur atau bow, dimana kalau saya angkatin cukup berat karena juga besar dan tinggi, dan kalau saya tarik ini busurnya Masya Allah tabarakallah cukup berat. Dan juga ini adalah anak panah panjang dan ujungnya ini tajam, Masya Allah. Ini kalau ditarik busurnya dengan tali busur maka akan melesat ke objek. Nah, apa kaitannya? Dan tamu kita kaitannya dengan alat yang saya pegang tadi adalah bernama Muhammad Halmar Mujtaba yang belum lama ini meraih prestasi di kejuaraan Provinsi Junior Panahan Kaltim tanggal 23 sampai 26 Januari 2025 yang telah berhasil meraih 3 medali. Yang pertama adalah medali perak untuk kategori 40 meter putra, yang kedua adalah medali perunggu total skor 1 dan 2 40 meter putra, dan yang ketiga adalah medali perak untuk mixed team. Dan seperti diketahui bahwa di Aisba juga panahan menjadi olahraga yang penting dan diajarkan kepada siswa khususnya di SD dan juga di SMP. Kita langsung saja akan menyapa Halmar. Halmar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Halmar? Sehat. Baik Halmar. Sejak kapan Halmar belajar panahan? Sejak dari kelas 4. Sejak kelas 4 SD? Iya. Berarti sudah 4, 5, 6, sudah ini ya, 3 tahunan ya? Iya. Sudah sekitar 3 tahunan Halmar. Kenapa Halmar tertarik panahan, tidak tertarik futsal? Kan banyak juga teman-teman Halmar yang suka futsal, bulu tangkis, atau yang lainnya Halmar. Karena saya tipe orang pendiam, jadi tidak suka yang rame-rame. Rame, jadi Halmar introvert ya? Iya. Introvert, suka diem ya. Apa kaitannya sih Halmar dengan introvert atau pendiam itu dengan panahan begitu? Panahan itu olahraganya diam. Oh diem ya? Tenang. Dia diem, tenang, hanya fokus. Yang dilihat adalah objek yang akan dipanah begitu ya? Iya. Dan tadi itu Halmar tidak berinteraksi dengan lawan ya? Karena lawan juga fokus dengan objeknya masing-masing. Berbeda dengan kalau bulu tangkis ada lawan, kita harus atur strategi ya? Ya. Oh baik. Dulu latihannya di mana dan berapa kali? Di lapangan Sabili Archery Club. Seminggu 7 kali. Oke, seminggu 7 kali. Cukup banyak Halmar ya, waktu SD itu ya? Kalau sekarang berapa kali Halmar? Sekarang setiap hari. Setiap hari sekarang? Iya. Oh, makin intensitas latihannya justru makin tinggi Halmar. Nah, bagaimana Halmar kan sudah sekolah full day school tuh di SMP Aisba dari pagi sampai sore sampai pada asar. Jadi latihannya pada asar. Dari jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 6. Dari sejam aja ya, dan jam 5 sampai jam 6 setiap hari. Halmar, apa perbedaan latihan sejak pertama kali latihan dari SD sampai sekarang? Apa yang membedakan? Kan satu alat tuh ada busur dan juga panah. Yang beda pas saya baru pertama kali memanah, alatnya belum banyak perintilannya. Sekarang banyak. Atau alat-alat yang dibutuhkan gitu ya? Ya. Sekarang lebih kompleks. Ya. Lebih kompleks, lebih berat, dan harus butuh adaptasi alat-alat itu ya Halmar ya? Ya. Waktu pertama kali latihan Halmar, apa yang paling sulit dari latihan atau olahraga panahan Halmar? Menarik busur. Busur. Iya. Kalau untuk pegang busurnya juga berat ya? Ya. Itu biasanya tangan kiri ya pegangnya? Iya. Berapa kilo terasa tangan kirinya? Kerasa. Nggak tahu berapa ya, tapi yang jelas cukup berat ya? Iya. Kalau tali busurnya Halmar juga berat juga? Iya. Kalau yang
paling penting Halmar dipelajari atau terkait dengan panahan itu apa? Untuk yang paling penting dipelajari. Menarik busur. Menarik busur. Kenapa harus penting dipelajari dan diperhatikan? Harus kuat ya Halmar ya? Iya. Kenapa Halmar? Kalau berarti kayak contoh begini Halmar ya. Ini Ustadz ambil yang kecil ya. Berarti ini kan busur, ini tali. Jadi memang harus ditarik kuat-kuat begitu ya? Iya. Harus diberi kuat. Dan ini dada otot memang harus tegap dan kuat dan siap begitu ya Halmar. Iya. Nah, berapa lama Halmar beradaptasi atau bisa menyesuaikan latihan panahan ketika pertama kali latihan? Beberapa minggu. Cuma beberapa minggu ya. Oke. Selain memang tadi Halmar merasa introvert, pendiam dan cocok dengan olahraga panahan. Secara fisik memang Halmar kata pelatih atau coachnya atau juga kata abinya memang cocok di olahraga panahan ya. Iya, cocok. Cocok dari sisi fisik, kekuatan juga ya. Ya. Oke, Halmar, kan kadang kalau olahraga tertentu harus membutuhkan fisik tertentu yang cocok begitu ya. Misalkan olahraga renang begitu ya, mungkin ada spesifikasi fisik dan juga panjat tebing yang cocok begitu ya. Nah kalau untuk panahan, apakah setiap siswa atau anak begitu bisa untuk latihan panahan dan menjadi fokus di panahan Halmar? Bisa. Enggak harus yang kekar gitu, Enggak. atau enggak harus yang kuat tinggi gitu enggak ya? Enggak. Jadi semua bisa Semua bisa. berlatih panahan dan menjadi atlet panahan ya. Iya. Oke, Halmar ini sudah sekitar 3 tahunan berlatih panahan. Sudah berapa kali ikut kejuaraan panahan archery? 32 kali. Sudah 32 kali, cukup banyak Halmar ya. Itu Ya. tingkat apa saja Halmar? Tingkat kota, tingkat provinsi, nasional. Nasional juga pernah? Ya. Jadi tingkat kota Balikpapan, tingkat Ya. provinsi Kalimantan Timur, dan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Iya ya. Oke, sudah cukup banyak Halmar. Itu sudah berapa medali ya Halmar kumpulkan koleksi? Hampir 40. Hampir 40 ya. Karena memang setiap kejuaraan itu beda-beda kategorinya tadi ya. Ya. Ada kategori jarak mungkin 20 ya kan ya. Ada yang 40, ada yang mix team segala macam. Jadi setiap kali event kejuaraan itu medalinya banyak gitu ya. Meraih berapa medali Halmar? Emas cukup banyak. Hampir 15. 15 medali emas ya. Ya. Dan itu dikoleksi, ada di rumah ya. Ada. Masya Allah. Apa perasaan Halmar mendapat banyak medali dari olahraga? Senang ya, bersyukur ya. Ya. Oke. Dan yang terbaru yang tadi Ustaz juga sampaikan, Halmar masuk di kejuaraan provinsi ya, dan berhasil meraih 3 medali. Dari semua kejuaraan Halmar, yang paling impresif atau berkesan itu kejuaraan apa bagi Halmar? Yang kejuaraan nasional. Nasional. Kapan itu? Bulan Juli 2024. Bulan Juli ya 2024, berarti setahun yang lalu, tahun lalu tapi belum begitu lama ya, Juli Agustus ya. Apa yang membuat Halmar berkesan? Karena itu lomba nasional yang pertama kali Halmar ikutin. Oke, lomba pertama kali nasional diikutin dan dapat medali Halmar. Iya, dapat. Medali apa aja? Perunggu. Perunggu ya. Ada berapa medali didapat Halmar? 1. 1 itu ya. Dan kalau tingkat nasional kan memang kompetisinya cukup kompetitif ya, dan pesertanya pasti dari peserta terbaik dari berbagai provinsi, dan Halmar waktu itu mewakili Kalimantan Timur. Ya. Oke, jadi Halmar sudah menjadi atlet atau apa ini Halmar? Sudah menjadi atlet. Sudah menjadi atlet? Ya. Atlet Balikpapan? Ha. Oh, atlet Balikpapan ya, jadi memang secara official resmi itu diutus menjadi peserta begitu ya? Iya. Oke, Masya Allah. Halmar, apa sih keinginan Halmar? Kan sudah latihan cukup intens dan serius di archery panahan ini. Apa keinginan Halmar ke depannya? Saya ingin ikut PON dan menjadi atlet panahan dunia. Oke, Masya Allah, tabarakallah, make Allah make your dream come true Halmar.
Jadi pingin jadi atlet PON, nanti ikut di nasional juga dan atlet dunia Halmar. Ya. Kenapa pingin jadi atlet dunia nih? Karena saya ingin. Karena ingin mengekspresikan kemampuan itu sampai ke Ya. tingkat dunia begitu ya. Ya. Nah, wawasan Halmar atau bidang panahan sudah nggak asing lagi buat Halmar. Kira-kira Halmar punya role model atau atlet panahan atau orang yang ahli di panahan yang itu menginspirasi Halmar? Ada Siapa Halmar? Kim Woo-jin Kim Woo-jin. Dari mana dia Halmar? dari Korea. Korea. Kenapa Halmar tertarik atau menginspirasi atau terinspirasi dari dia? Karena tembakannya selalu tepat sasaran. Oke, selalu tepat sasaran. Halmar, Ustadz pernah dengar cerita nih, waktu itu kalau tidak salah adalah kejuaraan tingkat kota, koreksi kalau Ustadz salah. Halmar sempat awalnya salah sasaran ya kan ya? Salah sasaran, terus objek Halmar nervous bahkan kemudian nangis. Tapi kemudian sama Bunda Halmar dan coachnya menasihati untuk tetap fokus ya. Pernah ya Halmar ya? Iya pernah. Pernah ya? Ya. Kenapa Halmar waktu itu nangis dan salah sasaran? Pas itu lagi ngeblank, baru tiba-tiba anak panah nyasar ke target orang. Oh gitu. Jadi nggak terhitung. Oke, jadi poin itu nggak terhitung ya? Iya. Tapi apa yang membuat Halmar tiba-tiba bisa fokus lagi? Karena disemangatin mama sama pelatih suruh move on. Oke, berarti memang sumbangsi atau Bunda sama coach itu juga berdampak sangat signifikan terhadap prestasi ya Halmar dalam panahan. Halmar, apa pesan Halmar untuk siswa-siswi teman Halmar di sekolah SMP A5 misalnya sekolah Balikpapan terkait dengan berprestasi, berlatih olahraga, berprestasi dan meraih cita-cita di masa depan Halmar? Untuk tetap semangat belajar dan rajin agar supaya tercapai cita-citanya. Oke, kalau cita-cita Halmar selain kemudian menjadi atlet panahan tingkat dunia, apa Halmar? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha sukses seperti abinya ya. Amin, Masya Allah. Semoga tidak hanya menjadi atlet kelas internasional dunia, tapi juga Halmar menjadi entrepreneur, pengusaha sukses Muslim yang luar biasa. Nah kalau tadi saya telah mencontohkan, tapi karena saya bukan atlet dan tidak belajar secara serius tentang panahan, sekarang kita minta Muhammad Halmar Mujtaba untuk mempraktekkan bagaimana cara memegang busur dan juga menarik tali busur dengan anak panah yang baik dan benar. Silakan Halmar. Ini. Jadi cara menarik busur yang benar adalah tangan kiri diputar, lalu tahan, tarik sampai ke pipi, tahan 3 detik, lalu lepas. Sahabat Aisba, itu adalah bincang podcast Aisba bersama Muhammad Halmar Mujtaba, di mana kita dapat mengambil istifadah atau manfaat dari prestasi yang dia raih, di mana tidak ada hal yang mustahil dan kita Allah telah berikan potensi yang luar biasa untuk bisa berprestasi, untuk bisa mengembangkan talent, bakat di bidang masing-masing. Seperti salah satunya adalah bidang panahan ini yang telah diukir oleh Halmar, dan insya Allah kami yakin para siswa-siswi lain di TK, SD, SMP dan juga SMA Aisba dapat meraih prestasi luar biasa. Dan insya Allah kita akan melanjutkan podcast kita di selanjutnya dengan prestasi-prestasi siswa-siswi lainnya di berbagai bidang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halmar.